Sobat meneliti, kita jumpa lagi di channel Mr. Scopus. Pada video kali ini, channel Mr. Scopus akan membahas tentang bagaimana publish paper di jurnal atau proceeding internasional terindeks Scopus. Untuk itu, Sobat meneliti jangan lupa untuk subscribe di channel Mr. Scopus, supaya Sobat meneliti tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik dari channel Mr. Scopus. Kita langsung saja membahas bagaimana untuk publish paper di proceeding atau jurnal internasional terindeks Scopus. Baik, Sobat meneliti, pertama-tama dalam pembahasan kali ini yaitu tentang bagaimana publish paper di jurnal atau proceeding internasional terindeks Scopus, kita akan samakan persepsi dulu, Sobat peneliti. Seringkali banyak orang yang salah kaprah karena kita bilang membuat jurnal, yuk bikin jurnal yuk, bikin jurnal Scopus. Tuh, Sobat peneliti, kita perlu tahu yang kita bikin itu bukan jurnal, tapi kita sebut dengan istilahnya paper, Sobat peneliti. Kalau jurnal itu adalah tempat mempublikasikan papernya. Nah, kita kirim ke jurnal. Ya. Tapi kalau yang kita bikin sendiri dari penelitian, kemudian kita ringkas, nah itu kita sebut dengan istilahnya paper. Nah, Scopus itu sendiri adalah sebuah database, ya, indeks, yang mana yang masuk dalam database indeks Scopus adalah tidak hanya jurnal, tetapi ada jurnal dan proceeding. Nah, kalau kita lihat alurnya adalah sebagai berikut. Pertama kali kita membuat research atau membuat penelitian, kemudian setelah penelitian itu jadi, kita ringkas menjadi sebuah paper. Ya. Jadi istilahnya itu namanya paper, bukan jurnal, sobat peneliti. Nah, baru paper ini akan kita publikasikan. Nah, jalur publikasinya itu kita bagi menjadi dua. Bisa kita langsung kirim ke jurnal, kemudian direview, dan setelah misalkan ada revisi dan sebagainya, kemudian accepted, lalu publish di jurnal tersebut, dan setelah publish di jurnal tersebut, kemudian terindeks Scopus. Jalur yang kedua adalah melalui conference. Jadi melalui conference atau international conference, kalau dalam bahasa Indonesianya kita sering sebut dengan istilah konferensi atau diseminasi, ya, seminar. Kemudian kita lakukan presentasi, setelah presentasi kemudian dipublish dalam proceeding, nah kemudian proceedingnya terindeks Scopus. Maka goalnya sama, yaitu terindeks Scopus, bisa lewat jalur jurnal maupun conference. Ya, conference nanti outputnya adalah proceeding, seperti itu. Nah, Sobat Peneliti bisa mengetahui di mana sih kita bisa dapat sumber jurnal atau proceeding yang terindeks Scopus. Yang paling mudah kita cari biasanya di situs yang namanya Simago.jr. Alamatnya yaitu www.simagojr.com. Nah, di situs Simago.jr ini, Sobat Peneliti bisa lihat jurnal atau proceeding yang terindeks Scopus. Caranya gampang, tinggal masukkan nama lengkap jurnal atau proceedingnya, conference-nya, atau nomor ISSN-nya. Tetapi Sobat Peneliti perlu tahu juga bahwa tidak semua jurnal atau proceeding yang terindeks Scopus itu ada di situsnya Simago.jr. Ada juga jurnal atau proceeding terindeks Scopus yang tidak ada di situsnya Simago.jr. Jadi Sobat Peneliti perlu tahu bahwa di Simago.jr kan ada peringkatnya tiap-tiap jurnal itu. Peringkatnya yang paling tinggi adalah Q1, kemudian Q2, Q3, Q4. Dan juga ada jurnal internasional terindeks Scopus yang non-Simago, jadi di Simago-nya tidak ada. Kalau untuk proceeding atau conference, memang tidak ada peringkatnya, tidak ada Q1, Q2, Q3, atau Q4-nya. Dan Sobat Peneliti perlu tahu juga bahwa Q di Simago.jr ini, jurnal-jurnal itu peringkatnya bisa naik atau turun. Gitu. Misalkan yang tadinya Q3, kemudian naik menjadi Q2, atau Q2 turun menjadi Q4, misalkan. Yang sebelumnya Scopus non-Simago naik menjadi Q3. Atau yang sebelumnya belum terindeks Scopus, sekarang menjadi terindeks Scopus. Dan sebaliknya yang tadinya terindeks Scopus, sekarang tidak lagi terindeks Scopus. Nah, di sini saya ambil contoh, yaitu salah satu jurnal yang juga saya pada beberapa kirim paper di jurnal tersebut dan sudah publish, yaitu Astes J. Astes J ini sebelumnya adalah jurnal Scopus yang non-Simago waktu di awal tahun 2020, kemudian kalau tidak salah bulan Juni 2020, Astes J ini naik dari Scopus non-Simago menjadi Q3. Nah, ada juga yang naik kemudian turun. Kalau misalkan di sini ada salah satu jurnal, yaitu ICC, waktu dulu itu Q3, ya, sekitar akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, kemudian di pertengahan tahun 2020 naik menjadi Q2,
Nah, tetapi untuk saat ini yaitu per September 2020 sudah tidak terindeks Scopus. Nah, ada lagi misalkan ini IJAST, International Journal of Advanced Science and Technology, sebelumnya terindeks Scopus Q3 waktu awal tahun 2020, kemudian per bulan Juni 2020 ya, turun menjadi Q4 dan kemudian sekarang sudah tidak terindeks Scopus misalnya. Nah, jadi tiap jurnal itu juga ada yang mengalami kenaikan atau penurunan ya. Ada yang sebelumnya terindeks, sekarang tidak terindeks, sebelumnya tidak terindeks, dan sekarang terindeks. Bisa juga tidak terindeks, kemudian terindeks, kemudian menjadi tidak terindeks. Atau terindeks Scopus, kemudian tidak terindeks Scopus, dan di masa yang akan datang kemudian terindeks Scopus kembali, itu bisa jadi. Sobat peneliti, seperti itu. Ya. Jadi ketika sebuah jurnal, mungkin sobat peneliti kirim waktu kapan? Awal tahun. Waktu awal tahun masih terindeks Scopus. Kemudian sekarang pertengahan tahun sudah terindeks Scopus. Bisa jadi. Gitu. Kemudian mungkin di tahun-tahun berikutnya bisa lagi terindeks Scopus kembali, itu pun bisa terjadi ya. Tidak menutup kemungkinan. Maka coba peneliti coba perhatikan di volume dan nomornya. Nah, sobat peneliti, sekarang kita mau membahas jadi apakah jurnal itu masih terindeks Scopus atau sudah tidak terindeks Scopus? Karena seringkali yang jadi permasalahan kan sobat peneliti misalkan lihat di situsnya sebuah jurnal, di situsnya masih tulis bahwa masih terindeks Scopus gitu, bahwa kalau kita submit sekarang masih terindeks Scopus, padahal sebenarnya sudah tidak terindeks Scopus. Nah kalau begitu sobat peneliti perlu tahu dong mana jurnal yang memang masih terindeks Scopus atau sudah tidak terindeks Scopus. Nah untuk itu caranya mari kita lihat. Kita cek saja langsung di situs web dari Scopusnya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu bagaimana sih login dan search di situs webnya Scopus. Nah, ini sobat peneliti, jadi alamat dari situs webnya Scopus tentu adalah www.scopus.com. Nah, kalau kita sudah masuk ke situs webnya Scopus, maka halaman depannya atau berandanya adalah seperti ini ya. Welcome to Scopus Preview. Kemudian, kalau kita mau login seperti biasa, yaitu tinggal sign in ya. Di sini ada sign in using email dan sobat peneliti masukin password. Kalau belum pernah ya tentu kita register seperti itu. Nah, kalau untuk menu pencarian atau search, di sini sobat peneliti bisa melakukan author search atau sources search. Kalau sources itu adalah jurnal atau proceeding-nya seperti itu. Nah, misalkan untuk mencari nama author atau penulis, cukup klik bagian author search, kemudian ketik author last name dengan author first name. Ya. Jadi family name-nya atau nama belakangnya dengan nama depannya. Setelah kita ketik, kemudian langsung kita ketik search, nanti akan muncul, ya, di situ ada preview, yaitu ada nama, jumlah dokumen yang terindeks Scopus, dan informasi lainnya. Nah, kalau kita klik nama, maka di situ akan muncul rincian. Tetapi karena di sini adalah Scopus Preview, maka yang muncul hanya rincian 10 paper terakhir, bukan keseluruhan paper. Kalau untuk yang muncul keseluruhan paper, maka sobat peneliti harus login menggunakan akun Scopus yang terhubung ke institusi tempat sobat peneliti bekerja. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan mencari jurnal atau proceeding? Maka sobat peneliti siapkan dahulu yang gampang itu nomor ISSN. Ya, siapkan nomor ISSN-nya dahulu, kemudian klik di bagian sources. Di bagian sources, nah masukkan nomor ISSN-nya. Kemudian baru klik find sources. Nah, kita ambil contoh di sini, setelah kita masukkan nomor ISSN, maka akan muncul, nah di sini ya, one result, misalkan International Journal of Recent Technology and Engineering. Nah, setelah kita klik di sini ya, maka ada statusnya masih terindeks Scopus atau tidak. Seperti itu. Misalkan ini ada dalam kurung coverage discontinue in Scopus, berarti untuk saat ini sudah tidak terindeks Scopus. Ya. Terindeks Scopusnya mulai kapan? Sampai kapan? Nah, di situ ada Scopus coverage years from 2018 to 2019. Nah, bagaimana kalau sobat peneliti mau tahu list jurnal discontinue from Scopus? Itu bisa di-download di scopus.com, filenya nanti berupa file Excel. Caranya bagaimana? Sobat peneliti masuk ke situs webnya www.scopus.com,
Kemudian scroll. Jadi scroll ya di mouse, scroll di halaman sampai ke halaman paling bawah. Scroll terus sampai mentok paling bawah. Nah, di situ sobat peneliti lihat di bagian kiri bawah ada yaitu tentang content coverage. Nah, itu ya. Scroll ke bawah sampai muncul content coverage. Baru kemudian sobat peneliti klik content coverage. Setelah klik content coverage, lalu akan muncul ya, sobat peneliti scroll lagi terus ke bawah juga, ya, akan muncul di sini ada yang namanya discontinue sources from Scopus. Jadi filenya dalam bentuk Excel. Nah, di situ bisa di-download ya, ada link download list discontinue from Scopus. Itu di situ yang berwarna kuning juga saya lampirkan linknya. Kalau kita klik, maka dia akan langsung mendownload. Tadi sobat peneliti bisa buka downloadnya, yaitu list of journal discontinue from Scopus. Jadi Scopus sendiri secara berkala mempublish list jurnal yang discontinue from Scopus. Jadi supaya sobat peneliti juga update, tahu mana sih jurnal yang untuk saat ini misalkan masih terindeks Scopus, atau untuk saat ini sudah tidak lagi terindeks Scopus. Seperti itu. Nah, sobat peneliti, sekarang bagaimana dengan conference? Kalau conference sendiri, mungkin yang sobat peneliti sering pertanyakan, ada conference yang full, dalam artian semua paper yang accepted, kemudian dipresentasikan akan publish dan terindeks Scopus, ada lagi yang parsial atau selected. Nah, sebenarnya bagaimana sih? Nah, di sini di video ini kita akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya conference itu ada yang full Scopus, ada yang selected. Jadi maksudnya gimana? Conference sendiri punya output, yaitu yang namanya proceeding atau poster. Di sini kita akan bahas yang proceeding ya. Jadi proceeding itu merupakan output dari sebuah conference atau diseminasi. Di mana kalau yang all atau seluruh paper itu yang accepted terindeks Scopus, maka proceedingnya dari conference tersebut terindeks Scopus. Kita ambil contoh misalkan proceeding untuk paper dari conference-nya IEEE atau ACM. Nah, jadi conference-nya IEEE dan ACM ini seluruhnya adalah terindeks Scopus, proceeding-nya terindeks Scopus. Nah, tapi kalau yang parsial itu seperti apa? Kalau yang parsial itu jadi proceeding dari conference tersebut pada dasarnya tidak terindeks Scopus. Nah, kemudian bagaimana bisa menjadi parsial dalam artian ada yang terindeks Scopus dan tidak? Maka setelah conference selesai, paper tersebut dikirimkan ke jurnal internasional yang terindeks Scopus. Jadi ada dua step. Pertama kali ada conference, di mana conference itu menghasilkan output sebuah proceeding. Proceedingnya tidak terindeks Scopus, dan setelah selesai conference, kemudian paper itu diseleksi, kemudian beberapa paper dikirimkan ke jurnal internasional terindeks Scopus. Kemudian direview, misalkan ada revisi, dan kalau accepted, maka akan publish di jurnal internasional terindeks Scopus yang mana hasil dari paper tersebut dikirim gitu. Jadi bukan di proceedingnya si conference ya. Apabila accepted di jurnal maka akan publishnya di mana? Ya di jurnal tersebut gitu, bukan di proceedingnya conference. Jadi itu sobat peneliti perlu tahu ya, kalau yang all accepted conference index Scopus maka dipublish di proceeding dan proceedingnya itu terindeks Scopus. Tapi kalau yang parsial, proceedingnya tidak terindeks Scopus, selesai conference dikirim lagi ke jurnal yang terindeks Scopus dan kalau accepted maka akan publish di jurnal tersebut. Jadi ada dua step gitu. Proceeding kemudian habis proceeding jurnal. Nah, tapi kalau yang all accepted itu hanya satu step yaitu proceeding dan proceedingnya terindeks Scopus. Nah, bagaimana kita bisa tahu informasi-informasi tentang conference yang terindeks Scopus? Tadi yang saya sebutkan, misalkan contohnya conference-nya yang diselenggarakan oleh IEEE dan ACM, itu semua terindeks Scopus ya. Nah, kita bisa lihat di sebuah situs web yang namanya Wiki CFP atau Wikipedia Call for Paper. Jadi sobat peneliti perlu tahu bahwa Wikipedia pun ada, yaitu untuk conference ya, untuk Call for Paper itu ada Wikipedia-nya yang namanya Wiki CFP. Nah, di Wiki CFP ini di situ ada search juga ya, ada kolom search yang sobat peneliti bisa isi, misalkan mau diisi dengan apa? Diisi dengan topik atau diisi dengan kota atau Scopus dan sebagainya. Misalkan kita cari di sini ada search yaitu kota atau negara ya atau topik. Misalkan kita ketik Indonesia tahun 2020. Nah, maka di sini ada list conference yang diselenggarakan di Indonesia. Nah, di situ sobat peneliti bisa lihat ada yang terindeks Scopus ya. AI
Scopus 2020 misalkan. Nah, di situ ya. Di situ berarti adalah conference-nya atau proceeding-nya dia terindeks Scopus seperti itu ya. Nah, ada hal yang unik yaitu selama new normal ini ya, semenjak pandemi Covid ini, bahwa banyak international conference itu yang diselenggarakan ada opsi menggunakan online presentation, yaitu menggunakan video conference. Jadi misalkan lokasinya di luar negeri, sobat peneliti tidak perlu datang berpergian ke luar negeri karena memang dalam kondisi saat ini juga tidak memungkinkan. Sobat peneliti tetap dapat mengikuti conference tersebut dengan melakukan presentasi secara online ya, menggunakan video conference. Tentu hal ini juga bisa menghemat pengeluaran juga. Misalkan kalau sobat peneliti ke luar negeri, misalkan harus mempertimbangkan biaya akomodasi dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh di sini yaitu conference series-nya dari ACM ya. Salah satunya misalkan ini, International Conference on E-Business Management and Economics tahun 2020 misalkan diselenggarakan di Beijing University of Technology, tapi karena during pandemic COVID maka dilakukan secara online presentation menggunakan video conference. Nah, untuk yang partial atau selected biasanya akan disebutkan juga affiliated journal. Jadi nanti setelah conference-nya selesai, paper-paper tersebut akan diseleksi lagi, kemudian akan dikirim ke jurnal internasional yang mana indeks Scopus. Nah, maka di situ akan diseleksi lagi ya, kalau accepted maka akan publish di jurnal tersebut. Baik, sobat peneliti, demikian video kali ini, yaitu kita membahas tentang bagaimana publish paper di jurnal atau proceeding international index Scopus. Terima kasih bagi sobat peneliti yang sudah menonton video ini. Apabila sobat peneliti ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di kolom komen. Nanti akan saya jawab atau sobat peneliti yang lain juga akan menjawab. Silahkan karena ini pada dasarnya sifatnya adalah open discussion. Terima kasih sobat peneliti untuk perhatiannya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video lainnya yang akan datang. Terima kasih dan maju terus peneliti di Indonesia.